Perkenalkan, selamat malam untuk Bapak Doni selaku dosen riset operasi. Perkenalkan, ini mahasiswi UMAHA dari Prodi S1 Manajemen semester 4 Malam. Saya Mahfudia dan teman saya Prastika Wardhani akan menjelaskan tentang transshipment dan ashipment. Yang pertama adalah transshipment sebagai perluasan masalah transportasi. Masalah transportasi, barang dikirimkan langsung dari sumber ke tujuan untuk meminimumkan total biaya pengiriman. Dalam transshipment, pengiriman tidak harus dilakukan secara langsung, tapi boleh dilewatkan ke beberapa tempat perantara. Yang kedua adalah penyelesaian masalah transshipment. Seperti masalah transportasi, tujuan masalah transshipment adalah bagaimana mengatur pengiriman agar total biaya seminimum mungkin. Penyelesaian dilakukan dengan cara mengubah masalah transshipment menjadi masalah transportasi dan kemudian menyelesaikannya dengan algoritma transportasi. Transformasi masalah transshipment ke masalah transportasi memiliki beberapa bagian. Untuk yang pertama adalah menyeimbangkan tabel. Yang kedua adalah menentukan titik yang merupakan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Titik sumber adalah titik yang hanya bisa mengirimkan barang dan tidak bisa menerima barang. Dan sebaliknya, titik tujuan adalah titik yang hanya bisa menerima barang dan tidak bisa mengirimkan barang. Untuk titik perantara, bisa mengirimkan barang sekaligus menerima barang. Ini adalah contoh soal yang pertama. Suatu perusahaan akan mengirimkan 70 unit produk dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Dari lokasi pertama untuk ke lokasi kedua membutuhkan 45 unit dan untuk ke lokasi ketiga membutuhkan 25 unit. Pengiriman bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Biaya pengiriman per unit produk antar dua lokasi tampak dalam tabel berikut ini. Penyelesaiannya adalah menyeimbangkan jumlah permintaan dan jumlah sumber. Satu-satunya sumber adalah titik pertama, sehingga biaya pengiriman tidak akan optimal apabila barang yang keluar dari titik pertama kembali ke lagi titik pertama. Dengan kata lain, semua garis menuju titik pertama dapat dihilangkan. Jumlah persediaan titik pertama adalah 70 unit. Jumlah persediaan titik 2, 3, dan 4 semuanya sama dengan 0 plus 70 sama dengan 70. Karena ketiganya titik perantara, sehingga harus ditambah dengan total barang. Jumlah permintaan titik min 2 sama dengan 45 ditambah 70 sama dengan 115. Titik min 3 sama dengan 25 ditambah 70 sama dengan 95, dan permintaan titik min 4 sama dengan 0 plus 70 sama dengan 70. Jumlah permintaan sama dengan jumlah persediaan. Untuk yang ketiga adalah soal tidak seimbang. Sama seperti penyelesaian masalah transportasi, kasus tidak seimbang dalam masalah transshipment diselesaikan dengan cara menambahkan sumber atau tujuan semu. Biaya pengiriman dari sumber semu atau ke tujuan semu sama dengan 0. Bab 10. Ashipment. Dalam bab ini dibahas masalah ashipment atau penugasan yang merupakan kasus khusus dari masalah transportasi, di mana setiap sumber dan setiap tujuan hanya memiliki satu unit barang. Ini berarti bahwa setiap sumber hanya bisa mengalokasikan barang ke satu tujuan saja. Permasalahan penugasan. Kasus penugasan lebih mudah dipahami dengan mengandaikannya sebagai sejumlah pekerjaan atau sumber yang akan didistribusikan ke sejumlah pekerja atau tujuan. Masing-masing pekerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan, tetapi dengan bobot, waktu, upah, dan lain-lain yang berbeda-beda. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan ke pekerja sehingga total bobotnya minimum. Contoh, seorang pelatih renang memiliki 4 orang perenang yang akan diterjunkan dalam lomba 400 meter gaya ganti perseorangan. Dalam lomba itu masing-masing
perenang akan berenang sejauh 100 meter dalam salah satu gaya dari 4 gaya yang diwajibkan, yaitu gaya punggung, dada, kupu-kupu, dan gaya bebas. Semua perenang dapat berenang dari setiap gaya, akan tetapi karena spesialisasi yang berbeda-beda, maka waktu yang dibutuhkannya pun juga berbeda-beda. Tabel 7.1 merupakan atau menunjukkan waktu dalam detik yang dibutuhkan perenang dengan gaya yang ditentukan. Berikut gambar yang ada di atas tampak bahwa pemilihan perenang yang berbeda akan menghasilkan total waktu yang berbeda. Misalnya adalah menentukan alokasi perenang yang menghasilkan total waktu seminimum mungkin. Penyelesaian masalah penugasan dengan metode biaya terendah tidak menjamin total waktunya paling kecil. Sebagai contoh, perhatikan masalah penugasan yang melibatkan 2 pekerja. Contoh A dan B dari 2 pekerjaan yang waktunya sebagai berikut. Perhatikan gambar tabel di atas atau di bawah ini. Penyelesaian dengan biaya terendah akan mengalokasikan pekerja A dengan pekerjaan min 2 atau waktu terendah sama dengan 2 tutup kurung. Akibatnya pekerja B harus dialokasikan ke pekerjaan min 1. Total waktunya sama dengan 2 plus 7 sama dengan 9. Sebaliknya, alokasi pekerja A ke pekerjaan min 1 dan pekerja B ke pekerjaan min 2 memiliki total waktu yang lebih sedikit, yaitu 3 plus 4 sama dengan 7. Terima kasih telah menonton video kami.